Hai, ketemu lagi di video saya yang ke-10 ini. Lama juga ya video yang ini saya bikin. Padahal bukunya sudah ada, tapi belum tamat saya baca. Habis tebel banget. Kali ini saya akan membahas tentang buku Gen. Ada beberapa buku yang saya jadikan referensi, tapi buku utamanya adalah Gen ini yang ditulis oleh Siddhartha Mukherjee, seorang asisten profesor, dokter spesialis, dan peneliti kanker di Columbia University. Dr. Mukherjee ini seorang saintis dengan gaya bertutur atau storytelling yang bagus, ya. Buku ini enak dibaca dan renyah. Tapi ya tahu sendirilah, serenyah-renyahnya buku sains, beberapa kali masih bikin kening saya berkerut. Sulit, guys. Buku ini membahas gen dari perspektif sejarah sains, mulai dari gagasan awal, perumusan prinsip, penemuan struktur, sampai rekayasanya. Disampaikan melalui para penelitinya, mulai dari Aristoteles, Darwin, Mendel, hingga Watson and Crick, hingga saintis abad 21. Gen membawa sains ke relung paling dalam dan paling mendasar tentang penciptaan manusia, tentang pewarisan genetis antar generasi makhluk hidup. Unsur itu ada di dalam diri kita, ya, bagian terkecil dari diri kita dan berwujud fisik, ada fisiknya, guys. Jadi bukan sesuatu yang gaib. Oke, tonton terus video ini. Berikut quotes yang aneh tapi menarik dari Haruki Murakami, seorang novelis yang dicuplik oleh Mukherjee di dalam buku ini. Ya, saya bacakan. Pokoknya manusia itu sekedar kendaraan bagi gen, sekedar jalan yang dilewatinya. Bagaikan menunggang kuda hingga kudanya roboh, ya, lalu ganti menunggang kuda lain. Gen menunggang kita terus-menerus dari generasi ke generasi. Gen tidak pernah memikirkan apa yang baik dan apa yang jahat. Apakah kita bahagia atau sedih? Itu bukan urusan gen, ya. Kita hanya sekedar alat. Gen hanya peduli dengan apa yang paling efisien bagi diri mereka sendiri. So sad, ya, menyedihkan. Pertanyaan tentang kemiripan telah menyibukkan pikiran para saintis dan filsuf selama berabad-abad, mulai dari Pythagoras, cendekiawan Yunani yang hidup sekitar 530 sebelum Masehi, sampai Aristoteles. Inti teori Pythagoras yaitu bahwa pewarisan genetis dibawa oleh sperma. Butuh akal setajam dan seanalitis akal Aristoteles untuk secara sistematis melucuti teori pewarisan genetis Pythagoras ini. Aristoteles menolak gagasan bahwa gen yang diwariskan dibawa dalam sperma. Dia menjelaskan teori alternatif yang sangat radikal untuk zamannya, ya. Teorinya itu menyatakan bahwa baik perempuan dan laki-laki punya sumbangsih bersama pada janin. Sumbangsih laki-laki sebagai pesan dan sumbangsih perempuan sebagai bahan. Berabad-abad kemudian ahli biologi Max Delbrück, ya, bercanda bahwa Aristoteles seharusnya diberi hadiah Nobel karena telah menemukan DNA. Tahun 1500-an, teori tentang pewarisan sifat atau pewarisan genetis, ya, berupa sperma yang sudah mengandung manusia mini, janin kecil nih, janin cilik gitu, ya, terbentuk udah sempurna, ya, disusutkan, digulung dalam kemasan mungil dan menanti untuk dikembangkan secara bertahap menjadi bayi. Nah, di masa sekarang di mana ilmu genetika berkembang pesat, tentu saja itu teori yang menggelikan, ya. Kemudian teori berkembang tahun 1768, ya, 1768, ahli embriologi Jerman namanya Kaspar Wolf, ya, mencoba menyusun jawaban. Menurutnya, embrio mengandung semacam informasi terenkripsi, kode yang bukan sekedar versi yang tadi, ya, miniatur manusia.
melainkan instruksi untuk membuat manusia dari nol, ya, membuat manusia dari awal, titik nol, dari tiada menjadi ada. Ide yang hampir mirip dengan ide Aristoteles. Aristoteles maupun Pythagoras sama-sama sebagian benar, sebagian salah. Teori awal genetika yang lebih maju lagi, ya, tahun 1800-an diawali oleh Charles Darwin, seorang calon pendeta muda yang kabur dari sekolah kedokteran. Dia menyibukkan diri mengumpulkan kumbang, mempelajari botani, geologi, geometri, dan fisika, dan adu debat sengit tentang campur tangan Tuhan dan penciptaan hewan. Sejarah alam, bidang yang memukau Darwin di Cambridge, ya, dia kuliah di Cambridge, tidak siap memecahkan misteri di antara segala misteri. Bagi orang Yunani yang penuh keingintahuan, penelitian atas makhluk hidup tertaut erat dengan pertanyaan tentang asal-muasal alam. Namun orang-orang Kristen abad pertengahan dengan cepat menyadari bahwa muara dari semua pertanyaan tersebut hanya akan membawa kita ke teori-teori yang tidak sedap, ya, teori-teori yang berbahaya. Alam adalah ciptaan Tuhan. Dan agar konsisten dengan doktrin Kristen, para ahli sejarah harus menuturkan kisah tentang alam sesuai kitab suci. Maaf. Ketika taksonomi, yaitu klasifikasi spesies tumbuhan dan hewan berkembang subur, penelitian terhadap asal mula makhluk hidup tersingkir, ya, ke pinggiran yang terlarang. Pandangan statis mengenai alam inilah yang mengusik Darwin. Ahli sejarah alam seharusnya mampu menjabarkan kondisi alam dari sebab akibat. Esensi kejeniusan disruptif Darwin adalah kemampuannya memikirkan alam bukan sebagai fakta, ya, melainkan sebagai proses, sebagai kemajuan, dan sebagai sejarah. Sifat itu dimiliki Darwin dan Mendel, ya. Tentang Mendel akan saya ceritakan nanti mungkin di video part 2 saya. Sebagai sesama pengamat alam yang posesif, Darwin dan Mendel melakukan lompatan penting dengan mengajukan ragam pertanyaan yang sama. Bagaimana alam terjadi? Pertanyaan Mendel bersifat mikroskopik, ya, mikroskopik, hal yang kecil gitu, ya, yaitu bagaimana organisme meneruskan informasi ke keturunannya dalam satu generasi. Sedangkan pertanyaan Darwin lebih bersifat makroskopis, ya, lebih besar. Bagaimana organisme mengubah informasi mengenai ciri-cirinya selama 1000 generasi. Lama-kelamaan kedua visi itu menyatu, memunculkan sintesis terpenting dalam biologi modern dan pemahaman yang kuat mengenai pewarisan genetis manusia. Setelah penjelajahannya ke benua Amerika, atau tepatnya ke Pulau Galapagos, ya, Darwin membuat catatan, meluncurkan rentetan gagasan mengenai bagaimana hewan bisa berubah seiring waktu, seperti bahasa, bentang alam, seperti jagat raya, ya, yang perlahan mendingin. Barangkali hewan dan tumbuhan telah diturunkan dari bentuk-bentuk yang lebih awal, melalui proses perubahan yang bertahap dan terus-menerus. Lebih lanjut, Darwin menulis bahwa dalam situasi seleksi alam ini, variasi-variasi yang menguntungkan akan cenderung dipertahankan, sementara yang tidak menguntungkan dihancurkan, ya, hilang oleh seleksi alam. Hasilnya adalah pembentukan spesies baru. Darwin jadi mendapat sketsa kerangka teori utamanya. Ketika bereproduksi, hewan menghasilkan varian-varian berbeda dari induknya. Individu-individu dalam suatu spesies terus bersaing, memperebutkan sumber daya yang langka. Ya, ketika sumber daya membentuk seleksi yang kritis, misalnya kelaparan nih, ya, salah satu varian beradaptasi dengan lebih baik untuk lingkungan tertentu. Yang paling bagus adaptasinya dialah yang paling sesuai atau fittest, atau lestari, atau lengkapnya survival of the fittest. Mereka yang lestari kemudian bereproduksi, ya, membuat lebih banyak keturunan yang menyerupai mereka, dan karenanya mendorong perubahan evolusioner di dalam satu spesies. Pandangan Darwin ini dipengaruhi oleh teori Malthus tentang kecepatan pertumbuhan penduduk dibanding dengan tersedianya bahan pangan. Pemikiran Darwin akhirnya dikumpulkan dalam sebuah buku, ya, yang berjudul
on the Origin of Species by Means of Natural Selection. Buku tersebut adalah karya yang paling penting dan radikal dalam jangka waktu yang cukup lama. Bila terjadinya spesies seperti yang Darwin ajukan, maka maknanya bagi evolusi manusia jelas sudah. Mungkin manusia adalah kera yang berubah. Darwin telah mengajukan teori baru yang paling nekat dalam biologi zaman itu. Teori evolusi memicu pemikiran lanjutan. Darwin mencoba memikirkan teori pewarisan sifat yang cocok dengan teori evolusi, atau sekarang bisa disebut teori pewarisan genetik karena waktu itu belum dikenal ya istilah genetik. Namun, mengamati alam tidak sama dengan melakukan percobaan di alam. Di situ Darwin tidak berbakat ya. Dia terpaksa menyusun teori sendiri dari landasan yang sepenuhnya teoritis. Dia bergelut dengan konsep itu sampai 2 tahun lamanya dan mengalami kelelahan mental. Dia membayangkan bahwa sel semua organisme menghasilkan zarah. Ya, zarah itu zat ya yang mungil, yang mengandung informasi pewarisan genetis. Dia menyebutnya gemula atau dalam bahasa Inggris ya, gemmules. Gemula beredar dalam tubuh induk. Darwin telah menggabungkan teori Pythagoras dengan teori Aristoteles yang saling berseberangan menjadi sebuah teori baru yaitu pangenesis. Ya. Teori Darwin pangenesis, atau bisa diartikan kejadian dari semuanya. Teori pangenesis mendapat beberapa kritikan ya. Sebuah kritik yang dilayangkan oleh ahli matematika namanya Fleming Jenkins. Jenkins berpendapat bila gen yang diwariskan terus saling membaur di setiap generasi, bukankah lama-kelamaan akan hilang karena menjadi encer. Encer tanda kutip ya. Analoginya begini. Ada seorang laki-laki kulit putih terdampar di pulau yang dihuni oleh orang kulit hitam. Si kulit putih tadi barangkali menjadi raja. Dia bahkan membunuh banyak orang untuk bertahan hidup dan mengawini banyak perempuan kulit hitam dan memiliki banyak anak. Jika gen-gen saling membaur, maka laki-laki kulit putih itu tadi sudah punah ya, sudah tamat gennya. Anak-anaknya akan mewarisi separuh esensi genetisnya. Ya, anak. Terus kemudian cucunya mewarisi 1/4, cicitnya 1/8, canggahnya 1/16, begitu seterusnya sampai esensi genetisnya encer ya dalam beberapa generasi dan hilang sepenuhnya. Darwin sangat terusik oleh penalaran Jenkins itu tadi. Tapi dia merasa bahwa itu sangat berguna baginya. Nah, disinilah ya ilmuwan saintis itu jadi sangat rasa ingin tahunya itu sangat besar sehingga mengalahkan egonya bahwa teorinya mungkin salah ya. Jadi kemudian diperbarui dengan teori yang baru. Logika ketat Jenkins tidak bisa dibantah. Guna menyelamatkan teori evolusi, Darwin memerlukan teori pewarisan genetik yang selaras. Ciri-ciri pewarisan sifat macam apa yang bisa memecahkan masalah Darwin? Seandainya Darwin membaca makalah Mendel, seorang pendeta yang ahli botani, sebelum dia merumuskan pangenesis tadi, makalah tersebut mungkin akan memberinya wawasan kritis ya terakhir untuk memahami teori evolusinya sendiri. Gregor Johann Mendel adalah biarawan yang dalam perjalanan epik dari teologi menuju biologi juga telah melayang ke tepi ranah pengetahuan. Nah, video ini memaparkan perjalanan pencarian gen dari sejak teori Pythagoras sampai teori Darwin. Yang saya highlight di sini, sains akan terus berkembang. Teori baru menggantikan teori lama. Kebenaran baru menggantikan kebenaran lama. Penelitian dan perumusan teori baru dipicu oleh keingintahuan manusia. Dalam hal ini, keingintahuan para saintis yang sangat besar untuk memahami dan mendalami kehidupan. Dan tidak ada klaim kebenaran absolut. Dan manusia berhutang budi pada sains. Dengan berkembangnya ilmu genetika, kita bisa mengambil manfaat dari penelitian tentang mRNA, ya, messenger RNA, sehingga bisa lepas dari pandemi, ya,
kita bisa lepas dari pandemi COVID untuk sementara. Terima kasih telah menonton. Nantikan video part 2 dari seri ini. Bye.